Selamat malam. Kejadian ini dialami oleh salah satu perawat laki-laki yang mendapat giliran tugas jaga malam di sebuah rumah sakit di daerah Semarang. Saat itu sekitar jam 11 malam, Mas Rian ya, sebut aja namanya begitu. Pada jam-jam segitu biasanya Mas Rian ini keliling dari kamar ke kamar pasien untuk cek apakah pasien dalam kondisi stabil dan membuat laporan juga untuk diajukan ke dokter buat besoknya. Hampir seluruh pasien di kamar lantai 1 tertidur pulas. Setelah menyelesaikan laporan untuk pasien di lantai 1, Mas Rian pun berjalan menuju lift untuk menuju lantai 2 untuk memeriksa pasien yang ada di sana. Dalam perjalanannya menuju lift, Mas Rian pada saat itu bertemu dengan perawat laki-laki yang sedang mendorong troli makanan. Perawat tersebut entah kenapa berjalan pelan sekali. Mas Rian pada saat itu berusaha mendekati perawat tersebut. Wah, lumayan ada teman, pikir Mas Rian. Jadi nggak terlalu sepi kan, ada teman. Mas Rian pun berkata kepada perawat itu, "Halo mas, mau kemana? Kok dorong troli makan? Bukannya jam makan pasien sudah lewat dari beberapa jam yang lalu?" Sapa Mas Rian. Namun entah mendengar atau tidak, perawat asing ini hanya mengarahkan pandangan ke depan sambil sedikit menyunggingkan senyum dan bergerak melangkah perlahan sekali. Jadi geraknya tuh pelan-pelan banget, dia slow gitu. Berkali-kali Mas Rian berusaha mengajak perawat ini untuk berbicara, tapi perawat ini tidak digubris. "Oke lah, saya duluan aja ya, saya buru-buru, selamat bertugas," kata Mas Rian. Dengan agak kesal, Mas Rian berkata seperti itu. Saat tanpa sengaja mata Mas Rian melirik ke kaca jendela di ruangan yang mereka lewati pada saat itu. Betapa kagetnya Mas Rian saat menemukan bahwa hanya ada bayangan dia aja yang terpantul dari cermin tersebut, sedangkan bayangan perawat yang bawa troli itu nggak ada sama sekali, bahkan trolinya pun nggak kelihatan. Mas Rian kaget dan berusaha menutupi kepanikannya. Pada saat itu, dia berpikir kalau setan ini tahu bahwa dirinya menyadari siapa sebenarnya dia, mungkin si Mas Rian ini bisa dicekik di sini, pikirnya. Dan dengan gerakan yang sangat santai dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Mas Rian berjalan cukup cepat sambil berpamitan ke perawat asing tadi. Rasanya pada saat itu Mas Rian ingin sekali lari. Namun entah kenapa badannya terasa lemas, sendi-sendi di lutut ini kayaknya ngilu banget gitu. Mas Rian pada saat itu seperti merasakan perawat tadi mengejarnya dari belakang. Namun Mas Rian tak punya keberanian untuk menoleh. Yang membuatnya semakin merasa takut adalah suara dari roda troli yang tadi, troli makanan itu ya. Jadi suaranya tuh terdengar semakin lama semakin keras. Jadi seperti si perawat yang ada di belakang tadi itu mengejar dia secara perlahan gitu loh. Tepat ada berada di belakangnya gitu. Jadi kayak diikutin terus si Mas Rian sama troli makanan itu kan, suaranya kedengeran.
Dengan gugup dan gemetaran, berkali-kali dia memencet tombol lift. Setiap kali tombol lift dipencet, semakin dekat pula suara roda troli makanan itu di telinganya. Saat pintu lift terbuka, Mas Rian segera masuk ke dalam lift dan langsung memencet tombol naik tombol naik agar pintu lift segera tertutup ya. Dan di saat pintu lift hampir tertutup, kurang lebih masih terbuka 3 cm, Mas Rian berusaha mengintip dari dalam untuk melihat apakah yang sebenarnya tadi dia alami. Apakah itu nyata atau cuman halusinasi dia aja. Mas Rian pun langsung tak sadarkan diri saat mengintip keluar dari pintu yang terbuka 3 cm itu. Karena saat dia melihat dari pintu yang masih terbuka itu, pada saat itu Mas Rian menemukan sepasang mata besar, namun posisinya berjejer ke atas, juga sedang mengintip ke dalam lift. Jadi posisinya nggak kayak orang lagi berdiri, tapi kayak orang lagi miring gitu. Matanya berjejer. Dan pada keesokan harinya, Mas Rian minta untuk segera dipindah tugaskan di rumah sakit tempat papaku bertugas. Sekian ceritanya yang dialami oleh Mas Rian. Semoga bisa menghibur ya, atau menemani tidurnya. Selamat malam.